Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17 6C25 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami untuk mata kuliah pengolahan citra. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya pribadi dan umumnya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Aulia, kemudian ada Gufron, terus ada Jonathan, kemudian ada Rian Hartono, kemudian ada Ahmad Rifani Aditama, dan terakhir ada Hardono Maruli Hadi Gultom. Baik, untuk penjelasannya akan kami sampaikan pada video selanjutnya. Baik, di sini kami masuk ke dalam tema atau judul yang kami angkat, yaitu mendeteksi kesegaran sayur. Di sini ada nama anggota tim, kemudian ada nama dari dosen pembimbing, yaitu Pak Firmansyah Eskom Mkom, Program Studi Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Kita masuk ke latar belakang. Pertama ada pengembangan teknologi, pengolahan citra digital, kesegaran sayur terkait warna dan tekstur, masalah penilaian manual yang subjektif, lalu ada kebutuhan sistem otomatis yang akurat, dan terakhir ada sayur segar versus layu, sulit dibedakan manual. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Pertama ada bagaimana menerapkan pengolahan citra digital untuk mendeteksi kesegaran sayur secara otomatis. Bagaimana cara membedakan sayur segar dan layu melalui analisis citra digital. Kedua, seberapa efektif metode pengolahan citra berbasis warna dan tekstur ini, bagaimana merancang sistem klasifikasi yang mudah digunakan, cepat, dan objektif. Lalu ada tujuan proyeknya. Pertama, menerapkan teknologi pengolahan citra digital untuk mendeteksi tingkat kesegaran sayur secara otomatis berdasarkan perubahan warna dan tekstur permukaan. Lalu yang kedua ada merancang sistem klasifikasi sayur segar versus layu guna membantu penilaian kualitas yang lebih cepat, akurat, dan objektif dibandingkan penilaian manual. Baik, slide selanjutnya di sini ada manfaat implementasi. Yang pertama, mempermudah pemeriksaan kualitas sayur secara otomatis. Dua, membantu pedagang, konsumen, dan industri pangan. Tiga, mengurangi kesalahan penilaian manual. Keempat, menjadi referensi pengembangan teknologi pengolahan citra. Kelima, menambah wawasan penerapan teknologi. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan objektivitas penilaian. Di slide selanjutnya ada landasan teori, yaitu pengolahan citra digital adalah proses manipulasi dan analisis gambar menggunakan komputer. Prosesnya meliputi beberapa tahap utama. Yang pertama itu posisi pengambilan citra dari kamera atau sensor. Yang kedua ada pre-processing, perbaikan kualitas citra, noise reduction, resize. Lalu yang ketiga ada segmentasi, pemisahan objek dari latar belakang. Yang keempat ada ekstraksi fitur, pengambilan informasi warna dan tekstur. Lalu yang terakhir ada klasifikasi, penentuan kategori berdasarkan fitur citra digital tersusun dari pixel yang masing-masing dikirimkan nilai intensitas warna. Dan selanjutnya juga ada deteksi warna, penggunaan model warna HSP dan RGB untuk mengidentifikasi perubahan warna hijau pada sayuran. Model HSP mengisahkan informasi warna, saturasi, dan kecerahan, sehingga lebih efektif mendeteksi rentang warna hijau dibanding RGB. Relapsation digunakan untuk mengenali tekstur permukaan sayur, variasi hasil relapsation mencerminkan tingkat kekasaran atau kehalusan permukaan sayur segar memiliki variasi tinggi, sedangkan sayur layu menghasilkan variasi rendah. Ya, kita lanjut ke penelitian terkait. Penelitian pertama dilakukan oleh beberapa peneliti di bidang pengolahan citra yang membahas tentang identifikasi kesegaran sayuran menggunakan analisis warna RGB. Terus yang kedua, penelitian berikutnya membahas penerapan analisis tekstur dalam mendeteksi kualitas sayuran. Penelitian ini menggunakan ciri tekstur permukaan sebagai indikator utama dalam menentukan tingkat kesegaran sayuran. Terus yang ketiga adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa tekstur permukaan sayur dapat dikenali melalui pola intensitas pixel pada citra digital sehingga membantu proses klasifikasi kondisi sayuran secara otomatis.
Ya, kita lanjut untuk desain sistem. Di sini adalah platform Google Colab berbasis cloud computing library yang digunakan OpenCV untuk pemrosesan citra dan NumPy untuk komputasi numerik dan array pixel. Dan yang kedua yaitu parameter utama ekstraksi warna hijau menggunakan model HSV dengan rentang dalam kurung 35,40,40 sampai dengan 85,255,255 dan analisis tekstur menggunakan operator lapisan dengan perhitungan variansi. Oke, saya akan lanjutkan ke alur kerja sistem. Di sini ada 3 langkah, yaitu langkah pertama bahwa sistem akan mengambil data citra sayur dan meresize citra sayur tersebut ke ukuran 500 kali 500 pixel. Dan akan dilakukan pra pemrosesan dengan menggunakan Gaussian blur yang nantinya akan mengkonversi ke HSV dan grayscale. Lalu langkah kedua, sistem akan mensegmentasi warna hijau dengan batas HSV 35, 40, 40 hingga 85, 255, 255. Dia dengan batas ini akan menghitung persentase area hijau pada citra. Lalu langkah ketiga, sistem akan melakukan analisis tekstur menggunakan operator Laplacian dan variansi yang nantinya akan mengklasifikasikan antara segar, kurang segar, atau tidak segar, atau busuk. Lalu masuk ke aturan keputusan klasifikasi. Seperti yang saya katakan bahwa ada 3 kategori, yaitu segar, kurang segar, dan tidak segar atau busuk. Untuk segar, persentase hijaunya harus lebih dari 35% dan variansi Laplacian harus lebih dari 20. Untuk kurang segar, persentase hijaunya harus lebih dari 20% dan kurang dari sama dengan 35%. Atau 10, variansi Laplacian kurang dari 10, lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 20. Untuk kategori tidak segar atau busuk, yaitu kondisi selain kriteria segar dan kurang segar. Sistem mengklasifikasikan sayur secara otomatis berdasarkan kombinasi nilai persentase area hijau dan variansi tekstur Laplacian. Pada slide ini ditampilkan hasil pengujian sistem terhadap citra sayur yang masih dalam kondisi segar. Berdasarkan hasil pengolahan citra, sistem memperoleh nilai persentase warna hijau sebesar 43,80% dan nilai tekstur atau variansi Laplacian sebesar 1448,44. Nilai warna hijau yang tertinggi menunjukkan bahwa sebagian besar permukaan sayur masih memiliki warna hijau alami yang menjadi indikator utama kesegaran. Selain itu, nilai tekstur yang sangat tinggi menunjukkan bahwa detail permukaan daun masih terlihat jelas dan belum mengalami pelayuan. Sesuai aturan klasifikasi yang telah dibuat, sayur dikategorikan sebagai segar apabila persentase warna hijau lebih dari 30% dan nilai tekstur lebih dari 20. Karena kedua parameter tersebut memenuhi syarat, maka sistem secara otomatis memberikan label segar pada citra yang diuji. Hasil ini menunjukkan bahwa metode kombinasi analisis warna dan tekstur mampu mengenali karakteristik sayur segar dengan baik. Melalui pengujian ini dapat dilihat bahwa sayur yang masih segar memiliki dominasi warna hijau yang lebih tinggi serta tekstur permukaan yang masih jelas dan tajam. Pada slide berikutnya ditampilkan hasil pengujian terhadap sayur yang kondisinya sudah mulai mengalami penurunan kesegaran. Dari hasil pengolahan citra, sistem mendapatkan persentase warna hijau sebesar 27,83% dan nilai tekstur Laplacian sebesar 629,56. Jika dibandingkan dengan sampel sebelumnya, terlihat bahwa presentasi warna hijau mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian warna hijau pada sayur mulai memudar akibat proses pelayuan. Selain itu, tekstur permukaan juga tidak sejelas sayur segar meskipun masih memiliki detail yang cukup terlihat.
Berdasarkan aturan keputusan yang digunakan dalam sistem, kategori kurang segar diberikan ketika persentase warna hijau berada pada rentan 20% sampai 35%, atau ketika nilai tekstur berada pada rentan tertentu yang menunjukkan kualitas mulai menurun. Karena nilai persentase hijaunya berada pada rentan tersebut, sistem mengklasifikasikan sampel ini sebagai kurang segar. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu membedakan kondisi sayur yang masih segar dengan sayur yang mulai layu berdasarkan perubahan warna dan tekstur yang terdeteksi pada citra digital. Dengan demikian, metode yang digunakan dapat membantu proses penilaian kualitas sayur secara lebih objektif dibandingkan pengamatan manual yang seringkali bergantung pada subjektivitas manusia. Melalui kedua hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi analisis warna hijau menggunakan HSP dan analisis tekstur menggunakan variansi elevation mampu mendeteksi tingkat kesegaran sayur secara otomatis sehingga tingkat presentasi warna hijau dan nilai teksturnya. Maka semakin besar kemungkinan sayur berada dalam kondisi segar. Slide selanjutnya jadwal pelaksanaan proyek. Minggu 1 dan minggu kedua, studi literatur dan analisis kebutuhan sistem, pengumpulan dataset, citra sayuran, perancangan algoritma deteksi, coding tahap processing awal. Minggu ketiga, implementasi segmentasi warna hijau dengan HSP, perhitungan variasi Laplacian untuk tekstur, kalibrasi, threshold, klarifikasi kesegaran sayur. Minggu keempat, menguji sistem secara menyeluruh, evaluasi akurasi hasil deteksi kesegaran, dokumentasi hasil dan penyusun laporan akhir proyek. Baik, pada proyek ini kami membuat sistem deteksi kesegaran sayur menggunakan metode pengolahan citra digital. Sistem akan menganalisis warna dan tekstur sayur dari sebuah gambar untuk menentukan apakah sayur tersebut segar, kurang segar, atau tidak segar. Kemudian pada bagian ini kami mengimport library yang digunakan. OpenCV digunakan untuk pengolahan citra, NumPy digunakan untuk perhitungan numerik dan manipulasi array, sedangkan CV2 atau IMSOW digunakan untuk menampilkan gambar pada Google Colab. Kemudian membuat fungsi, kami membuat sebuah fungsi bernama deteksi kesegaran sayur yang menerima parameter berupa lokasi gambar atau image path. Fungsi ini akan menjalankan seluruh proses analisis kesegaran sayur. Kemudian di sini ada load gambar. Pada tahap pertama, sistem membaca gambar menggunakan fungsi cv2.imread. Jika gambar tidak ditemukan, maka program akan dihentikan. Setelah gambar berhasil dibaca, ukuran gambar diubah menjadi 500 x 500 pixel agar proses analisis lebih konsisten. Kemudian kami membuat salinan gambar yang nantinya digunakan untuk menampilkan hasil deteksi. Kemudian ada yang namanya processing. Pertama, gambar diberikan Gaussian blur untuk mengurangi noise. Setelah itu gambar dikonversi ke format HSP untuk mempermudah deteksi warna hijau. Selain itu, gambar juga dikonversi menjadi grayscale yang akan digunakan pada proses analisis tekstur. Kemudian di sini ada deteksi warna hijau. Pada tahap ini, sistem mendeteksi warna hijau yang menjadi indikator utama kesegaran sayur. Kami menentukan batas bawah dan batas atas warna hijau pada ruang warna HSP. Kemudian dilakukan masking sehingga hanya area berwarna hijau yang terdeteksi. Dari hasil tersebut, sistem menghitung jumlah piksel hijau dan mengubahnya menjadi presentasi warna hijau terhadap seluruh gambar.
Kemudian ada yang namanya analisis tekstur. Selain warna, kami juga menganalisis tekstur sayur. Pertama, sistem mengambil area yang telah terdeteksi sebagai sayur menggunakan max warna hijau. Kemudian diterapkan operator Laplacian untuk mendeteksi perubahan intensitas piksel. Dari hasil tersebut, dihitung variasi Laplacian yang digunakan sebagai nilai tekstur. Semakin tinggi nilainya, maka detail permukaan sayur makin jelas. Kemudian ada yang namanya logika deteksi kesegaran. Selain mendapatkan nilai warna dan tekstur, sistem melakukan klasifikasi kesegaran. Jika persentase hijau lebih dari 35% dan nilai tekstur lebih dari 20, maka sayur dianggap segar. Jika nilainya berada pada tingkat menengah, maka dikategorikan sayur kurang segar. Sedangkan apabila kedua nilai rendah, maka sistem menyimpulkan bahwa sayur tidak segar atau busuk. Kemudian ada menampilkan hasil atau informasi. Pada bagian ini, sistem menampilkan informasi hasil analisis ke dalam gambar. Informasi yang ditampilkan meliputi status kesegaran sayur, presentasi warna hijau, dan nilai tekstur yang diperoleh dari proses pengolahan citra. Nah, di sini ada outputnya ya. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil analisis pada layar. Selain menampilkan gambar yang telah diberi informasi status kesegaran, sistem juga menampilkan max warna hijau sehingga area sayur yang berhasil dideteksi dapat terlihat dengan jelas. Di sini kita sudah masuk ke menjalankan program. Terakhir, kami menjalankan fungsi menggunakan gambar bayam ya sebagai data uji. Program akan memproses gambar, menghitung persentase warna hijau dan nilai tekstur, kemudian menentukan tingkat kesegaran sayur secara otomatis. Nah, di sini saya sudah memasukkan gambar bayam ya di konten sampel data. Di sini ada ya bayam yang gambarnya seperti terlihat di layar. Pada hasil pengujian dapat dilihat bahwa sistem memperoleh persentase warna hijau sebesar 43,80% dan nilai tekstur sebesar 1448,44. Berdasarkan aturan klasifikasi yang telah dibuat, sistem menyimpulkan bahwa kondisi sayur termasuk kategori segar. Nah, ini max warna hijaunya. Oke, dari hasil implementasi ini dapat disimpulkan bahwa OpenCV dapat digunakan untuk mendeteksi kesegaran sayur berdasarkan analisis warna dan tekstur citra. Sistem ini masih menggunakan metode threshold sederhana sehingga masih dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan machine learning atau deep learning untuk meningkatkan akurasi deteksi. Terima kasih. Tidak terasa penjelasan mengenai slide PowerPoint dari kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.